Shalom. Shalom. Mudah-mudahan bakalan kita selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita kembali hari kita kembali libur untuk menjalankan hati Tuhan ke depan ini. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kita mau fokus akan kehadiran Tuhan kita. Ini kita mau kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Bapakku untuk pagi ini. Kau masih bersama kami, telah bersama kehidupan ini. Satu kerinduan kami, untuk kami selalu menyelamatkan sertai iman kami, untuk fokus warna dan kuasa dalam. Kami berdoa kami semoga ada tempat ini. Biarlah Tuhan, pada hari ini kami mau berani keluarga segala kami, serta pelayanan kami, karena kami tahu bahwa Bapa bersedia dalam hidup kami. Bapa senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mulai ibadah ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Haleluya, amin. Kita akan satu yang bersama Tuhan.
Sungguh Gusti, karena Kau Allah yang bisa kami saat ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai, kami mau tinggikan nama, karena Kau Allah yang besar dalam nama Yesus. Amin. Mau bersuka cita untuk Tuhan? Mau bersorak untuk Tuhan? Coba berdiri.
besar namanya. Amin. Besarkan nama Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Yeah.
Kami menikmati Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Dan itulah yang ternikmat dan yang terindah dalam hidup kami. Ketika kami dapat bersekutu denganmu, diam di dalam hadirat-Mu dan menikmati akan segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan kuasa-Mu Tuhan. Bagai kebenaran firman pagi ini, kami rindu menikmati Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Roh Kuduslah yang akan memantapkan iman kami, meneguhkan kami, dan berkaryalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Subrida pagi ini, ya, kita semua bisa kembali beribadah. Minggu lalu libur di tempat ini, tapi saya menikmati hadirat Tuhan juga, ya, walaupun di tempat lain. Lagu yang sebelum waktu di situ itu waktu dinyanyikan di tempat lain. Saya nikmati hadirat Tuhan. Mewah. Padahal itu lagu gembira. Tapi saya percaya Roh Kudus bisa berkarya di mana saja. Karena apa? Karena lagu itu mengingatkan akan visi Tuhan yang begitu besar. Seringkali kita salah menafsirkan kasih Tuhan. Kita menafsirkan kasih Tuhan itu hanya barang-barang yang receh, ya, barang-barang yang murahan. Bahwa sesungguhnya Tuhan itu mengasihi kita lebih dari yang apa kita pikirkan dan kita bayangkan selama ini. Dan di bulan April ini ada dua momen Hari Kudus orang Kristen. Kita akan masuk di dalam Jumat Agung, ya, di bulan April ini. Dan juga Hari Raya Paskah kebangkitan Yesus Kristus. Dua momen ini sangat penting. Di gereja lain mereka 40 hari sebelum ini mereka sudah mulai merayakannya. Dengan apa? Ada yang dengan Rabu Abu, Kamis Tinggi, yang dari kalangan Katolik, dan juga ada beberapa gereja Protestan. Mereka juga sudah memasuki, ya, hari ini minggu kelima, hari kesengsaraan Kristus, dan mereka menghayati arti salib Kristus dan penderitaan Kristus, bahkan pada akhirnya kebangkitan Kristus. Nah, pagi ini saya mau memberitakan Injil kabar baik. Injil kabar baik tentang kasih Allah. Tema khotbah saya yaitu keselamatan yang pasti hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tadi saya mengatakan seringkali kita menafsirkan kasih Allah itu dengan hal-hal yang remeh, yang receh. Kita tidak membayangkan dan menghayati kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita. Untuk itu saya minta kita membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai ke 18. Kemudian nanti kita akan balik lagi ke ayat ke-14 sampai 15. Tapi pertama kita baca dulu Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Nah, tadi saya katakan saya ingin memberitakan Injil kepada saudara-saudara. Hal ini penting karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya di dalam Roma 1:16. Namun sangat disayangkan, ya, berita Injil itu sudah jalan dan ini diberitakan di dalam Injil. Entah kenapa banyak pengkhotbah tidak suka memberitakan Injil. Apakah mereka khawatir khotbahnya itu tidak laku, tidak disukai,
Apakah mungkin mereka sendiri yang tidak suka dengan Injil, bosan, sehingga mereka tidak membagikannya kepada jemaat? Ya, bisa ditayangkan. Wow, ya, pas saja buka. Ya, mungkin ada yang bisa bantu membaca ya, karena saya sebenarnya mau cepat. Ya. Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ini, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan kita baca lagi ayat ke-14. Dan sama seperti Musa meninggikan ulang di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Ayat ini bukan sekedar mengingatkan saja, tetapi ayat ini adalah satu proklamasi surga kepada isi dunia. Ada dua hal yang akan saya khotbahkan melalui ayat ini, yaitu apakah keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Kedua, apakah keselamatan yang sudah diterima seseorang itu bisa hilang? Apakah benar pemahaman sekali selamat pasti selamat? Nah, hal ini sampai hari ini dan mungkin besok dan selanjutnya sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali akan diperdebatkan di internet, ya, di Facebook itu setiap hari. Hal ini diperdebatkan, baik itu dari kalangan non-Kristen maupun di kalangan orang Kristen sendiri. Dan untuk ini saya mau menyatakan, Yohanes 3:16 tadi menyatakan bahwa Allah begitu besar mengasihi seisi dunia ini. Kata begitu besar itu mengarah kepada satu ukuran atau dimensi yang tidak terhingga, sehingga tidak dapat dihitung maupun diukur, baik secara matematika maupun ilmu pengetahuan apa. Nah, kata begitu besar juga kalau saya ungkapkan itu dengan satu kalimat, sangat amat besar. Kalau saudara ini diukur berapa bibikasinya, atau lebih daripada bibikasi itu berapa, itu tidak terukur dan tidak ternilai. Ya, kemarin produksi di Pertamina aja satu kuadrat bilion ya, itu sudah orang bingung semua. Wah, negara kita ini bisa bangkrut. Tapi dikatakan begitu besar, itu satu kata yang tidak dapat diukur apapun juga, dengan ukuran apapun, baik milimeter, kilometer, ya sampai di atas, dan itu tidak terukur. Nah, walaupun dikatakan ukurannya itu tidak terhingga dan tidak bisa diukur, tapi isi dari kasih itu hanya satu,
anaknya yang tunggal. Berarti apa? Dimensi anak yang tunggal itu juga tidak terhitung dan tidak terukur, tidak ternilai. Arti kata tunggal itu hanya satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Tunggal, si tok kalau lihat, yaitu yang Allah berikan kepada isi dunia ini. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan seisi dunia ini, khususnya orang yang percaya kepada kasih itu, yaitu anaknya yang tunggal, yang di dalam Alkitab namanya disebut Yesus Kristus. Katakan dalam hadis tadi, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya, anaknya yang tunggal, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di ayat 17 sudah ditegaskan tadi bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk mengakhiri dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, dari pernyataan teks Yohanes 3, 16 dan 17 kita mendapatkan pemahaman bahwa keselamatan berasal dari Allah. Dalam wujud anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya pada anak tunggal, yaitu Tuhan Yesus, dan percaya dan menerima kasih, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Equal ya, kasih Allah dengan hidup yang kekal. Itu nilainya sama, seimbang. Anaknya yang tunggal dengan hidup yang kekal. Jadi nilai dan kekekalan sama dengan kasih Allah. Tapi seringkali kita membayangkan dan kita tidak mengamalkan kasih. Di dalam Yohanes pasal 1, Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Kita menolak Dia. Kita lebih mendambakan rumah yang bagus, kita mendambakan sebuah mobil yang mewah. Itulah kasih Allah, kita mendambakan prestasi. Tetapi adakah kita merindukan Dia ada di dalam kita kasih itu? Dan saya katakan melalui ayat ini, hanya Yesus satu-satunya yang Allah berikan kepada dunia ini untuk menyelamatkan isi dunia ini. Hanya Yesus tok, tidak yang lain. Dan keselamatan itu adalah kasih karunia Allah, bukan yang lain. Tapi ada yang berpikir, aku bisa selamat asal aku berbuat baik. Tidak, Yesus tok. Yesus pernah berkata kepada para muridnya pada waktu Dia harus bercakap-cakap dengan seorang muda yang kaya. Pada waktu Dia mengatakan, jualah hartamu untuk aku. Dan anak muda itu pergi dengan menangis
karena hartanya banyak. Terus para murid itu, Yesus berkata kepada para murid yang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Murid-muridnya itu kemudian bayangkan, wah kalau gitu susah, mustahil orang bisa masuk surga. Lalu Yesus mengatakan, memang itu suka, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan Yesus mau katakan itu adalah karunia Allah. Kalau manusia tidak mungkin. Tapi kalau anak manusia itu datang, apakah dia mendapati iman di bumi? Dia sudah datang. Tapi adakah orang sungguh-sungguh percaya dia dan diselamatkan? Banyak yang berpikir Yesus fokus harus terus perbuatan. Jadi ada 3 versi. Yesus talk. Ada versi kedua, perbuatan baik. Versi ketiga, ya Yesus, tapi harus plus perbuatan baik. 100% Yesus saja, atau 100% perbuatan baik, atau 50-50 perbuatan baik dan Yesus. Bagaimana pemahaman saudara? Pemahaman ini akan saudara bisa mengerti ketika kita memahami kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia? Kalau kita mengerti istilah kasih karunia itu dapat digambarkan di sang pemberi tidak wajib untuk memberi, tetapi yang menerima tidak layak untuk menerima. Enggak level, enggak pantas dia menerima, tapi itu diberikan. Itulah kasih karunia. Artinya satu pemberian yang begitu mahal harganya, yang tidak terbayar, diberikan kepada seseorang yang tidak sanggup membeli. Itulah kasih karunia. Kalau kita berbuat sesuatu yang berbuat baik, kemudian kita diselamatkan, itu bukan kasih karunia. Itu upah. Saudara bekerja, saudara yang berprestasi kemudian diberikan. Itu upah. Itu gaji saudara. Itu hasil jerih payah saudara. Tapi apa yang dikatakan Alkitab itu bukan hasil usaha, tetapi itu mutlak kasih karunia Allah. Dan saya mau ingatkan, kalau perbuatan baik itu bisa menyelamatkan, Yesus tidak perlu datang. Dan berkorban. Yesus tidak perlu datang, dia cukup suruh nabi-nabinya beritakan perbuatan baik kepada dunia ini, supaya nanti mereka dapat upah di surga. Untuk apa Yesus datang? Untuk menderita dan sengsara. Atau Yesus datang, dia mengajarkan perbuatan baik. Hai suami-suami, hai istri-istri,
Hai bapak-bapak, hai anak-anak. Dia cukup mengajarkan perbuatan baik. Kemudian dia pergi. Langsung naik ke surga. Dan dia memberkati. Diberkatilah orang yang berbuat baik. Dan berselamat. Tapi mengapa dia harus mati sampai di atas kayu salib? Logisnya secara hukum, perbuatan baik itu tidak dapat menghapus dosa-dosa. Setuju katakan? Perbuatan baik tak bisa hapus dosa kita. Memang perbuatan baik seseorang bisa menutupi aibnya, tapi tidak bisa menghapus dosa. Seorang pencuri, seorang berzina, seorang korupsi, seorang pembunuh, seorang perampok, dia bisa berbuat baik, tapi dia perbuatan baiknya tidak menghapus dosa. Di hadapan manusia, dia cantik, dia api, dia saleh, tidak bisa menghapus dosa. Inilah bedanya perbuatan baik dengan Yesus. Kalau Yesus, waktu kita menerima Yesus, kita menerima karya penebusan. Kita tidak asal menerima, tapi kita menerima seluruh kebenaran Yesus dalam hidup kita. Dan Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Dia mengatakan Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia dengan darahnya yang kudus. Yang kita butuh saat ini bukan untuk menutupi dosa kita. Yang kita butuhkan saat ini, yang bisa menghapus dosa kita. Kalau begitu, apakah hanya dengan menerima Yesus Kristus seseorang diselamatkan? Jawabnya, yes, ya. Lalu bagaimana dengan perbuatan baik? Apakah orang yang bersifat percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu berbuat baik? Kita diperadukan dengan perbuatan baik. Dia itu wong seberang lebih api dari wong Kristen, lebih api dari pendeta. Jadi lihat sahabat yang mereka baik. Tiap orang dikasih yang baru ini di bank itu uang 20.000 baru. Gak ada waktu memang baru 20.000 itu gak ada. Saya sampai 3 bank. Yang lain aja Pak pecahannya mungkin 20.000 kosong. Loh, kapan kosongnya? Wis 1 bulan yang lalu. Uang pecahan 20.000. Kalau gak percaya tanya bank itu. Kemarin kok kosong. Soalnya diborong. Ya, dengan mereka itu untuk bagi yang dikatakan untuk bayar zakat atau ya. Mereka lebih canggih. Tapi pertanyaannya, apakah orang percaya pada Yesus tidak perlu berbuat baik? Semestinya pertanyaan dan asumsi yang demikian tidak perlu ada. Itu hanya pertanyaan yang rekayasa. Karena kita mengajarkan tentang iman yang murni, bukan iman yang direkayasa. Dalam 2 Korintus 5:17 dia. Sini ada, saya saja. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang dimaksud kita baru itu adalah hidup yang telah diperbaharui atau lahir baru, sehingga buah kehidupannya adalah kebenaran dan perbuatan baik. Sudah disampaikan Bapak Wahyu waktu itu Efesus 2 ayat 10. Kita diciptakan Allah di dalam Kristus, artinya ciptaan baru. Kita pasti berbuat baik dan kebenaran. Ada orang kosong kalau orang yang percaya Yesus itu berbuat jahat. Karena Alkitab, kalau kita berbicara secara Alkitab dia ciptaan baru, lahir baru. Oh, kita harus setiap hari lahir baru. Omong kosong. Memangnya mama itu memperanakan kamu tiap hari. Sekali itu suaranya. Tapi waktu kamu bayi, memang kamu tidak mampu. Tapi kamu akan bertumbuh menjadi dewasa. Amin. Dan Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya untuk berbuat baik. Makanya dia disebut Parakletos. Dia juga disebut avokat. Dia juga disebut tadi Parakletos, penolong yang sejati. Tolong apa? Dia menolong kita supaya kita tetap berjalan di dalam kebenaran. Mungkin dia menolong kita supaya usaha kita sukses, ya sekolah kita berhasil. Ya, itu memang. Tapi utamanya dia akan menolong dan mendampingi kita sampai kita selamat. Patut diketahui kebenaran dan kekudusan sejati tidak pernah ditemukan pada manusia manapun. Jangan harap ayat Roma 3 ayat 23. Belum bisa dibayangkan? Roma 3 ayat 23. Menyelesaikan khotbah secara cepat ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Semua orang, baik orang yang ada di gereja maupun orang di luar gereja, semua orang telah berbuat dosa. Bukan akan berbuat, tapi telah. Tapi pertanyaannya, kalau perbuatan baik tidak menyelamatkan, mengapa Alkitab mengajarkan perbuatan baik? Ketika tiap minggu kita diajarkan berbuat baik dan benar. Alkitab mengajarkan perbuatan baik untuk memuliakan Allah. Alkitab juga mengajarkan perbuatan baik sebagai buah kehidupan orang percaya. Alkitab juga mengajarkan perbuatan baik untuk mendapatkan upah di surga. Upah di surga. Bukankah perbuatan baik mendapatkan upah di surga? Tapi saya mau katakan, upah di surga bukanlah jaminan untuk masuk surga. Saudara bisa menabung uang di bank Swiss. Tapi saudara ingin ke Swiss, khususnya negara Indonesia atau ke Amerika, ya. Saudara bisa nabung uang di sana. Tapi untuk datang ke Amerika, kalau Anda bukan warga negara Amerika, Anda harus punya visa. Siapapun Anda di Indonesia mau ke Amerika harus punya visa. Dulu Panglima TNI kita Nurman, Jenderal Nurman, itu visanya ditolak, nggak bisa ke Amerika, ngamuk-ngamuk dia. Wah, ini rekayasanya Jokowi supaya kita bisa ke Amerika. Oh, dia punya jabatan, dia punya kedudukan. Visanya ditolak sama Amerika, ngamuk.
Jokowi yang disalahkan. Demikian juga kita bisa punya upah di surga. Tapi kalau masuk surga itu, ya itu bukan masalah upah. Tapi sudahkah engkau menjadi warga kerajaan surga? Sudahkah Anda menerima penebusan Kristus, darah Kristus yang bisa masuk surga? Hanya dua orang yang sudah ditebus dan dia sudah menjadi warga kerajaan surga. Saudara punya uang di Swiss, bank Swiss banyak. Tapi saudara untuk pergi ke Swiss bukan tunjukkan, ya punya tabungan banyak di negara. No, visa itu banyak. Atau keluarga negaramu. Kalau kau mungkin orang Eropa, karena Eropa sudah €1, ada orang Belanda bisa, karena dia warga negara Euro. Demikian juga untuk masuk surga, upahnya bisa masuk surga. Tapi kalau kau belum ditebus dan kau belum menjadi warga negara surga, kau tidak pernah masuk ke surga. Bagaimana masuk ke surga? Atau syaratnya apa? Itu tadi saya katakan melalui satu respon, yaitu iman, percaya kepada anak tunggal Bapa, dan kita menerima keselamatan. Yohanes 3 ayat 14 dan 15. Bisa ya? Kita akan baca ulang. Yohanes pasal 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Hal ini disinggung Tuhan Yesus. Ini satu peristiwa di Bilangan pasal 21 ayat 4. Bilangan 21 ayat 4. Kita lihat satu peristiwa kecil, tapi itu dipakai Tuhan Yesus untuk menjelaskan keselamatan itu. Bilangan 21 ayat 4, pulang pemakan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air dan makan makanan hamba ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular terjun ke antara bangsa itu dan memakan mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular terjun dan taruhlah itu pada sebuah tiang
maka setiap orang yang terpaku jika dia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruh pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipaku ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah dia. Satu peristiwa kecil yang besar. Jadi orang Israel mendapat satu serangan karena mereka mengucap marah dengan Tuhan. Ya, dan ada ular tadi keluar dari tanah dan memakan setiap orang, dan banyak yang mati. Dan akhirnya bangsa Israel itu menyadari bahwa ini akibat dosa mereka. Tapi ada satu hal yang Tuhan Yesus tadi katakan, yang dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa setiap orang yang memandang kepada ular tembaga yang dibuat oleh Musa itu selamat. Simpel. Saya percaya ketika orang Israel itu dipaku dulu, mereka berupaya semaksimal mungkin dengan berbagai obat-obatan atau cara-cara, teknik-teknik untuk menghilangkan bisa ular itu. Sudah mereka selamat, ternyata mati. Tapi Tuhan memberi solusi yang sangat sederhana. Suruh Musa buat ular, dan Musa membuat ular dari tembaga, dan kemudian dinaikkan ke tiang. Dan setiap orang yang dikatakan Musa memandang kepada ular itu, dia tidak mati, sekalipun dia dipaku ular. Setiap kita, semua kita sudah terpaku oleh ular yang namanya dosa. Saudara percaya bukan? Efeknya nanti. Dan kita akan binasa. Dan solusinya adalah memandang kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib. Menerima karyanya, fokus kepada Dia yang tergantung di atas kayu salib. Siapa yang tergantung di atas kayu salib? Yesus. Kalau hidup kita tertuju kepada Dia, kita tidak binasa, kita akan selamat. Mudah, tapi sulit dipraktekkan. Karena apa? Ngeyel. Saya percaya mungkin banyak yang orang Israel pada waktu itu ada sebagian yang tidak percaya. Dan mereka masih berusaha dengan obat-obatan mereka, dengan cara mereka. Entah diikat, entah dibakar pakai api, atau mungkin pakai minyak urapan mereka pada waktu itu. Biasa. Setiap orang yang memandang kepada Tuhan, mereka tetap hidup. Nah, terakhir, apakah keselamatan bisa hilang atau apa? Sesekali selamat, tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat itu iman tingkat dewa. Dulu saya tidak percaya juga, tapi setelah mempelajari dan berdiskusi, saya baru yakin sekali selamat. Yang penting kita sudah selesai. Memang untuk pertanyaan ini perlu hati-hati menjawab. Karena ya, orang mencari Yesus itu mau cari cuan, bukan mau cari selamat. Orang mau percaya Yesus itu karena mau cari untung. Sehingga mereka seakan-akan iman itu bisa direkam. Yes, ya, percaya, habis itu aku buat berdosa. Tapi dari awal saya katakan,
orang yang sudah lahir. Dia memang bisa berdosa, tapi dia tidak akan tenggelam dalam dosa. Dia bisa salah bicara, salah berpikir, karena kedagingan itu masih pada. Tapi sekali selamat, tetap selamat. Nah, keselamatan yang diterima domba-domba Yesus, saya sengaja katakan domba-domba Yesus, tidak akan hilang apabila karena 3 alasan. Sayangnya, itu ada jaminan dan materai Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Ini yang jamin Roh Kudus. Ketika materai Roh Kudus melekat pada kita, itu kita menjadi miliknya Tuhan, miliknya Yesus. Itu yang saudara pegang. Karena Yesus mengatakan, ketika kita percaya dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia akan mengirim Roh Kudus turun di atas murid itu kepada domba-dombanya. Untuk apa? Untuk menolong kita sebagai jaminan. Ya, kalau negara Indonesia menjamin, ya, ada surat jaminan kepada seseorang, maka jaminan itu akan berlaku kepada orang lain. Demikian juga, kalau Roh Kudus menjadi jaminan dalam hidup kita, kita pasti. Karena apa? Ada yang backup, ada yang jamin. Sekalipun kita jamin. Karena jaminannya Roh Kudus. Kedua, karena Tuhan Yesus yang menjadi gembala hati bagi orang percaya. Yohanes 1 ayat 27 dan 29. Sebenarnya saya perlu cepat, tapi 10 ayat 27. Yohanes 1 ayat 27 dan 28. Domba-domba mendengarkan suara dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepada lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ada 2 tangan yang memegang kita, yaitu tangan Yesus sebagai gembala dan tangan Bapa yang mencipta kita, yang memegang kita supaya apa? Supaya kita selamat. Bukan kita diberkati, bukan diperkaya, tapi supaya kita selamat. Yang ketiga, alasan ketiga, karena Allah akan meneguhkan orang percaya, sehingga orang yang percaya tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 8. Ya, puji Tuhan, di menit-menit terakhir. 1 Korintus 1 ayat 8. Oh. Satu Korintus
Sampai 8, Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dimaksud Dia di sini adalah Allah. Dia akan meneguhkan kita. Dia akan terus memegang kita supaya kita tidak goyah. Sekalipun kita bisa, tapi Dia meneguhkan kita sampai datangnya Tuhan Yesus. Itulah jaminan keselamatan. Nah, secara teologi ya, orang yang telah dibenarkan oleh dalam Kristus, diperdamaikan dengan Allah, pasti diselamatkan. Ini ayat terakhir. Roma 5 ayat 9 sampai 10. Ya, memang ya. Tapi saya baca Roma 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Keselamatan itu pasti. Jangan saudara berpikir bahwa kita percaya Yesus moga-moga. Karena kita masih spekulasi. Kita tidak bisa hidup kudus benar. Kita tidak bisa hidup kudus tanpa. Jadi terbaca. Terus apa respon kita dengan anugerah Tuhan pada hari ini? Bagi Anda yang belum percaya dengan sungguh-sungguh sebenarnya, perbaikilah sikap Anda. Bersungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Kau pasti selamat. Kisah 16 ayat 31. Kisah 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Percayalah, saya tantang dan percaya Yesus dengan sungguh. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, jangan percaya kepada yang lain. Bahkan percaya kepada pendeta pun jangan. Kalau dia membawa engkau menyelamatkan dari Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dan terus setelah percaya, jika kita telah mantap dan bersungguh hati menerima Yesus Kristus, kerjakanlah 1 Korintus 6 ayat 20. Kita tutup di sini. Karena kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau dibeli. Hutang-hutang dosamu telah dilunaskan. Karena itu, muliakanlah Allah dengan hidup. Amin. Amin. Kita sudah dibayar lunas. Jangan lagi hidup dalam perhambaan dosa. Musik kembali. Tapi muliakanlah Tuhan dengan hidup dan mempersiapkan diri masuk dalam perjalanan kudus dan mengganti kekebalan isi kita dalam perjalanan kudus. Ibu berbahagia dalam perjalanan kudus dan berdoa.
Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah mendengar kebenaran firman. Tibalah saatnya ya Allah, kami akan menikmati perjamuan kudus untuk mengingat korban Kristus di atas kayu salib. Ini adalah saat-saat yang sangat luar biasa. Hanya karena korban Kristus di atas kayu salib, maka keselamatan ini kami nikmati. Hanya karena kami percaya akan Kristus yang sudah berkorban bagi kami, sebagai korban tebus dosa di atas salib. Maka Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang ada di surga untuk perjamuan kudus ini, untuk sakramen perjamuan kudus yang akan kami nikmati, untuk mengingat apa yang sudah Yesus Kristus lakukan bagi kami semua. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, kuduskan kami, layakkan kami, supaya setiap kami yang menikmati perjamuan kudus ini sungguh Tuhan, hati kami hanya melekat kepada Tuhan. Terima kasih sekali lagi. Berkati hamba-hamba yang layak perjalanan kudus, kuduskan kami semua. Layakkan kami di hadapan-Mu berada di perjalanan kudus ini. Terpujilah Engkau Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya sama-sama akan berkata amin.
anggur yang belum dibaptis tidak boleh ambil perjamuan kudus. Perjamuan kudus hanya disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi anak-anak belum boleh mengambil perjamuan kudus. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi sambil kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita pegang tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus. Amin. Yang sudah dipecah-pecahkan, yang menderita untuk saudara dan saya. Amin. Kami Yang percaya dianiaya, Tuhan. Dia dicambuk, dia diludahi, dia dilecehkan, bahkan dia mati di atas kayu salib. Hanya satu tujuannya, untuk menanggung segala dosa yang telah saudara dan saya perbuat. Tubuhnya hancur, tubuhnya mengeluarkan darah, tubuhnya tidak berubah lagi sebagai manusia yang kudus. Roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah tubuh Kristus. Amin. Yang sudah terobek-robek dan terpecah-pecah demi menyelamatkan kita. Terima kasih Bapak. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan makan Kristus ini yang sudah terpecah. Kita angkat anggur tinggi-tinggi, kita dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Amin. Sampai ia datang. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Amin. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan kita yang telah mati terhadap dosa hidup oleh kebenaran. Barang siapa percaya kepada Yesus, oleh bilur-bilurnya engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus.
Setiap kali kami menerima sakramen perjamuan kudus, Tuhan, kami selalu teringat akan korban Kristus. Anugerah-Mu yang begitu luar biasa, Engkau berikan kepada kami semua orang yang percaya. Dan kami percaya firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, ya dan amin. Keselamatan itu sudah menjadi milik kami. Berikan kami